Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam mata kuliah Etika Bisnis. Berhubung masih suasana Lebaran, saya sampaikan selamat Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Alhamdulillah kita bersyukur kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Dan pada kesempatan ini ingin saya sampaikan bahwa nilai UTS sudah ada, bisa dilihat oleh masing-masing mahasiswa ya di Siap Poltek Pos. Oke, kita memasuki pertemuan ke 8 berarti ya. Kemarin pertemuan ke-7 UTS, nah sekarang pertemuan ke-8 ya. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan materi tentang hak dan kewajiban konsumen serta produsen. Dua pihak ini tentu ada dalam suatu konteks bisnis. Dalam bisnis ada pihak produsen dan ada pihak konsumen. Pihak produsen adalah pihak yang menyediakan atau menjual barang dan jasa, sedangkan pihak konsumen adalah pihak yang menikmati atau membeli atau memanfaatkan barang dan jasa yang disediakan atau dijual oleh produsen. Mohon maaf sedang agak batuk ya. Jadi dalam konteks hubungan bisnis ya, maka agar hubungan tersebut bisa berjalan dengan harmonis, dengan baik, maka dalam konsep etika bisnis telah diatur adanya hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Ini sangat penting agar baik pihak produsen maupun konsumen sama-sama menyadari apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Nah, dengan demikian maka tidak ada yang merasa paling benar sendiri, tidak ada yang merasa paling menang sendiri, dan tidak ada yang melakukan hal-hal yang di luar hak dan kewajibannya atau melakukan hal-hal yang semena-mena ya, baik itu produsen terhadap konsumen maupun konsumen terhadap produsen. Nah, kita mulai dari konsumen dulu ya. Jadi konsumen ini mempunyai beberapa hak ya, karena dia adalah pembeli atau pihak yang menikmati barang atau jasa. Maka hak yang pertama adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Nah, jadi barang jasa yang dinikmati atau dikonsumsi oleh konsumen ini harus terjamin ya, kenyamanannya, kemudian aman dikonsumsi ya, tidak mengandung hal-hal yang membahayakan ya, kemudian juga bisa istilahnya menjerumuskan konsumen. Itu juga tidak seperti itu, artinya tidak boleh menjerumuskan konsumen ya. Kemudian juga pihak konsumen merasa bahwa apa yang diproduksi itu sudah sesuai dengan hal yang dijanjikan oleh produsen. Nah, konsep kenyamanan, keamanan, dan keselamatan ini menjadi hal yang utama. Karena apa? Ketika konsumen merasa tidak aman, tidak selamat, maka itu tentu akan sangat meresahkan ya, dan ini akan berdampak kepada hal-hal yang membahayakan ya, baik itu secara fisik maupun secara psikis ya, itu bisa sangat berbahaya. Kemudian yang kedua adalah hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Nah ini ya, jadi produsen itu harus bisa menyampaikan informasi secara benar ya, harus bisa menyampaikan informasi secara benar, termasuk juga janji-janji yang disampaikan atas barang atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen. Dengan demikian maka apa yang dijanjikan, apa yang ditawarkan itu harus benar, itu terjadi dan benar adanya, tidak boleh membohongi konsumen ya. Jadi tidak boleh sekalipun produsen itu membohongi konsumen. Kita sering melihat
janji-janji manis dari produsen baik dalam iklan ya, di media sosial, di televisi ataupun di koran gitu ya, atau di radio, janji-janji manis dari produsen ya. Nah, itu seharusnya janji yang disampaikan itu ya ditepati oleh produsen ketika barang itu dipilih oleh konsumen, ketika barang itu dikonsumsi oleh konsumen. Kalau ternyata tidak sesuai yang dijanjikan, artinya produsen itu berbohong ya. Nah, nanti ada aturan sebenarnya yang bisa ditempuh atas hak konsumen ini ya. Kita mempunyai lembaga perlindungan konsumen ya, yayasan lembaga perlindungan konsumen ya. Di situ bisa melalui lembaga tersebut konsumen mengadu atas produk barang atau jasa yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan oleh produsen. Dan kemudian barang juga yang didapat harus sebanding dengan nilai tukar ya, atau dengan harga yang dikeluarkan oleh konsumen. Konsumen sudah mengorbankan sejumlah uang tertentu, rupiah tertentu untuk mendapatkan barang atau jasa. Nah, semestinya sebanding antara barang dan jasa yang didapatkan. Kalau kita membayar mahal ya sudah sewajarnya kita mendapatkan barang yang bagus gitu ya. Ada pepatah mengatakan harga itu tidak pernah bohong ya. Ini artinya barang yang bagus ya harus ditebus dengan harga yang bagus juga. Sebaliknya barang yang lebih rendah ya bisa jadi harganya lebih murah ya. Jadi sangat mustahil kita mendapatkan barang bagus dengan harga yang murah gitu ya. Kecuali mungkin karena ada program-program tertentu ya, mungkin diskon ya, promosi atau mungkin ada hadiah dan seterusnya. Nah, kemudian kondisi ya barang yang didapatkan atau jasa yang didapatkan juga harus benar-benar sesuai dengan yang dijanjikan ya. Jadi kalau kita membeli barang baru ya harus mendapatkan barang yang baru, tidak boleh kita beli barang baru tapi mendapatkan barang bekas ya, itu tidak boleh. Harus barang yang baru. Ya, kemudian katakanlah masih disegel ya, maka harus dalam kondisi disegel, tidak boleh itu bekas dibuka itu ya. Kemudian mungkin barangnya masih apa sih namanya, ada semacam bukti bahwa barang itu belum dibuka itu, ada jaminan, belum diservis, belum pernah dibongkar gitu. Itu juga ada jaminannya di situ ya. Kemudian yang ketiga, hak konsumen ini atas informasi yang benar, jelas, jujur ya mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa yang didapatkan. Ini sudah dijelasin tadi ya bahwa produsen harus jujur ya dalam memberikan informasi ya, tidak boleh berbohong ya. Kemudian informasinya harus jelas ya, harus benar ya. Ini sangat penting sekali. Tidak bisa kita menyampaikan informasi yang abu-abu, yang tidak jelas ya, sehingga produsen bingung ini yang benar yang mana. Itu tidak boleh ya. Jadi harus clear produk-produk yang ditawarkan. Nah, yang keempat, hak untuk didengar ya pendapatnya dan keluhannya ya atas barang yang digunakan. Jadi ketika konsumen mengeluh karena ada masalah, maka perusahaan atau produsen wajib menampung atau mendengarkan keluhan tersebut, kemudian menindaklanjutinya. Ini sangat penting. Jangan sampai kita ketika mendapatkan barang dijanjikan dengan hal-hal yang manis ya, tapi setelah ada masalah produsennya pergi, tidak bertanggung jawab. Nah, ini ada yang disebut layanan purna jual. Jadi ketika kita sudah menjual barang, maka setelah kita jual, konsumen menikmati, maka produsen masih tetap harus melayani konsumen tersebut. Kemungkinan ada keluhan-keluhan, ada masalah ya dari barang atau jasa yang digunakan. Ini harus tetap dikawal oleh produsen. Ini sangat baik. Harusnya seperti itu ya. Tidak bisa produsen itu lari dari tanggung jawab, itu tidak bisa ya. Makanya ada jaminan-jaminan layanan purna jual yang diberikan oleh produsen.
Yang kelima adalah hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan konsumen, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Ya. Ini merupakan hak yang berkaitan dengan hukum. Jadi ada hak hukum yang dimiliki oleh konsumen. Manakala konsumen ada masalah, ya, maka dia patut untuk mendapatkan hak hukum, yaitu didampingi oleh pengacara, ya, kemudian dilindungi, kemudian dia bisa memproses melalui pengadilan sampai keluar putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Nah, ini adalah hak advokasi yang dimiliki oleh konsumen. Sehingga konsumen tidak perlu takut, tidak perlu ragu-ragu untuk menggunakan hak hukum ini manakala dia memperoleh barang atau jasa yang merugikan dia. Tentu apabila ini terjadi, konsumen harus melakukan konsultasi dulu dengan pengacara, kira-kira langkah-langkah yang ditempuh itu seperti apa. Nah, yang 6 ini bagian dari pengetahuan insight. Jadi, konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan pengetahuan, pembinaan, dan pendidikan konsumen. Ya, ini sangat penting sehingga konsumen tidak dibodohi, ya, tidak bisa dibodohi oleh pihak manapun, termasuk produsen. Ya, ini sangat penting bagaimana hal-hal yang harus dikuasai oleh konsumen ketika mengkonsumsi, ya, ketika mengkonsumsi barang atau jasa. Nah, yang ketujuh adalah hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Nah, ini penting sekali, ya. Jadi konsumen itu harus dilayani dengan benar, jujur serta tidak diskriminatif, ya. Ini yang acap kali sering terjadi di lapangan, ya, ketika seorang konsumen itu dilayani secara tidak jujur, dibohongi oleh produsen. Kemudian yang kedua adalah mengalami hal-hal yang sifatnya diskriminatif, ya. Katakanlah misalnya bagi orang yang cacat, ya, itu mulai dibedakan, gitu, ya. Ada pelayanan yang lebih jelek, gitu misalnya, ya. Kemudian bagi orang-orang tertentu, ya, mungkin dari sisi sara, gitu, ya, itu dibeda-bedakan. Ini sangat tidak benar. Nah, ini bisa dilaporkan manakala konsumen mendapatkan hal-hal yang sifatnya diskriminatif. Yang kedelapan, hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi atau penggantian jika barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian dan tidak sebagaimana mestinya. Ya, jadi apabila memperoleh barang atau jasa yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan, tidak sesuai dengan spesifikasi yang dijanjikan, ya, atau mungkin juga mengalami hal-hal yang merugikan, ya, maka konsumen bisa mengajukan kompensasi atau ganti rugi, ya. Ini setiap produk biasanya ada kompensasi ganti rugi yang dijanjikan. Terutama biasanya adalah jasa, ya. Jasa-jasa ini biasanya memberikan kompensasi atau ganti rugi. Nah, setelah tadi adalah hak konsumen, maka sekarang kewajiban. Ya, jadi selain hak, ada kewajiban yang harus diberikan oleh konsumen, ya. Yang pertama adalah membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa demi keamanan dan keselamatan. Nah, ini hal yang jarang diketahui oleh konsumen, bahwa ada kewajiban untuk mengetahui, untuk membaca, untuk mempelajari semua petunjuk yang ada di produk atau jasa tersebut. Makanya jangan heran apabila kita membeli barang, di situ ada buku petunjuknya, ada manualnya, ya. Nah, buku petunjuk manual ini berisi prosedur-prosedur lengkap, ya, tentang cara penggunaan barang tersebut, mulai dari instalasi, kemudian awal pemakaian sampai kepada pemeliharaan, dan terakhir adalah servis manakala barang tersebut mengalami kerusakan. Nah, ini harus dipelajari dulu, dikuasai dulu sebelum barang itu digunakan, ya. Jadi
Kadang-kadang kita karena saking PD-nya begitu beli barang langsung aja digunakan tanpa kita mempelajari petunjuknya. Padahal sebagai konsumen kita punya kewajiban untuk mempelajari petunjuk manual yang ada di dalam produk tersebut supaya kita tidak salah dalam menggunakan produk tersebut gitu ya. Dan yang kedua adalah beritikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa ya. Jadi kita memang membeli itu mempunyai niat yang baik ya. Jadi tidak ada niat-niat untuk mencelakai atau mungkin niat-niat untuk membuat nama jelek dari produsen dan seterusnya. Jadi harus mempunyai niat yang baik. Katakanlah kita mempunyai niat yang tidak baik, kita bisa saja menggunakan jasa untuk pengiriman ganja, narkotika, misalnya dan seterusnya. Atau mungkin teroris ya, mengirimkan bom dan seterusnya, ini sangat berbahaya. Dan yang ketiga adalah membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati ya. Jadi ketika kita memutuskan membeli barang ya, tentu kewajiban kita adalah membayar barang tersebut ya sesuai dengan nilai yang diberikan oleh produsen ya. Jadi kita harus konsekuen, kalau kita membeli ya kita harus bayar ya. Yang keempat, kewajiban konsumen adalah mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Jadi ketika konsumen ada masalah dengan produsen kemudian mengajukan gugatan atau aspek hukum ya, sengketa hukum, maka ya tentu harus diselesaikan dengan benar ya, tidak bisa meninggalkan begitu saja, tidak bisa lari dari tanggung jawab. Oke ya, itu kewajiban konsumen. Nah, sekarang adalah dari sisi produsen ya. Ada yang disebut hak produsen ya. Nah, hak produsen ini juga harus diketahui oleh konsumen supaya konsumen paham apa yang menjadi hak produsen. Nah, yang pertama adalah hak menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan ya, mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan. Jadi kalau sudah ada kesepakatan dengan konsumen ya tentu produsen berhak menerima pembayaran ya, menerima pembayaran dari transaksi dengan konsumen. Kemudian hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beretikat tidak baik. Nah ini, ketika produsen mendapati konsumen yang jahat, yang mempunyai niat jelek, yang ingin mencelakai, maka produsen mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan hukum ya, bisa melalui kepolisian dan seterusnya ya. Yang ketiga adalah hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. Ketika ada masalah di pengadilan dengan konsumen, ada sengketa hukum, maka produsen mempunyai hak untuk membela diri ya, sesuai dengan batasan-batasan yang ada gitu ya. Kemudian yang keempat adalah hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan atau yang dijual oleh produsen ya. Jadi ketika ada hal-hal buruk yang bisa mencoreng nama baik perusahaan dan ketika terbukti di pengadilan bahwa ternyata produsen tidak bersalah, maka produsen wajib mendapatkan rehabilitasi nama baik ya secara hukum sehingga masyarakat atau konsumen kembali percaya kepada produsen tersebut. Ini sangat penting untuk pemulihan nama baik dari produsen. Nah, kewajiban produsen ya. Pertama adalah beritikat baik dalam kegiatan usahanya. Tentu ketika dia melakukan usaha atau membuka usaha, dia mempunyai niat untuk bisa melaksanakan usaha dengan baik, dengan benar, sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku di negara kita. Kemudian tidak ada niat-niat jahat ya. Artinya benar-benar ingin mengembangkan usahanya, mengembangkan bisnis dengan cara-cara yang fair, yang jujur ya, tidak ada maksud lain ya. Kemudian yang kedua, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur ya, mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Jadi dia harus memberikan informasi secara lengkap, jelas, benar, jujur ya tentang barang yang dijual atau jasa yang dijual ya.
Kemudian bagaimana jaminan perbaikannya, cara penggunaannya, pemeliharaan, semuanya harus dijelaskan dengan jujur, dengan gamblang, dengan jelas, sehingga konsumen paham betul, tidak ada yang merasa dibohongi. Dan yang ketiga, memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Ini sama dengan hak tadi ya. Ketika itu menjadi hak konsumen, maka ini menjadi kewajiban dari produsen untuk melayani secara benar, jujur serta tidak diskriminatif ya. Kemudian yang keempat, menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu dan atau jasa yang berlaku ya. Jadi ketika produsen melakukan pelayanan ya, maka dia harus menggunakan standar-standar yang sudah baku, yang sudah ditetapkan ya oleh pemerintah ya. Nah, standar-standar ini biasanya adalah diikuti dengan adanya sertifikasi-sertifikasi yang sudah harus ada di perusahaan sehingga bisa menjamin mutu pelayanan dari perusahaan, baik itu perusahaan barang maupun jasa ya. Seperti ISO. ISO ini adalah sertifikat jaminan mutu ya, itu bisa didapatkan untuk memberikan keyakinan bagi konsumen bahwa pelayanan dari perusahaan tersebut benar-benar baik dan berkualitas sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan oleh pemerintah gitu ya. Kemudian yang kelima, memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan atau mencoba barang atau jasa yang dibuat atau yang diperdagangkan ya. Jadi ada tester ya. Ini di sini konsumen diberi kesempatan untuk mengetes dulu, menguji apakah barang yang akan dibeli itu sesuai dengan harapan dia ya. Misalnya mau beli mobil itu bisa test drive gitu ya. Kemudian mau beli jasa misalnya bisa juga melakukan tes dulu ya, diberikan gratis sekali kirim misalnya dan seterusnya ya. Kemudian memberikan kompensasi ganti rugi dan atau penggantian atau kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang atau jasa yang diperdagangkan ya. Jadi apabila di hak konsumen, konsumen mendapatkan kompensasi, maka di kewajiban produsen harus memberikan kompensasi atau ganti rugi ya, atau penggantian atas kerugian yang diakibatkan oleh penggunaan barang yang diperdagangkan atau dijual oleh produsen. Kemudian yang ketujuh, memberikan kompensasi ganti rugi dan atau penggantian atas barang jasa yang diterima dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Jadi apabila ada spesifikasi dari barang atau jasa yang disampaikan oleh produsen ternyata bohong, tidak benar, maka produsen mempunyai kewajiban untuk memberikan kompensasi atau ganti rugi.